Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 2892150125, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam, kelas C, dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya membaca. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Surat Al-Anfal adalah surat ke-8 pada Al-Quran. Surat ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Surat ini dinamakan Al-Anfal yang berarti pula harta rampasan perang. Berhubung kata Al-Anfal terdapat pada pemulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surat ini ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang, dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surat ini diturunkan berkenaan pada perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini sangat penting artinya, karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu, umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrik yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. Dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. Surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Kandungan surat Al-Anfal ayat 2-4 menjelaskan ciri-ciri orang mukmin itu. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan dan kemuliaannya. Karena itulah ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu mengenai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dan kekuatannya, mereka merasa ngeri dan gemetarlah hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat mengenai kemurahan, kasih sayang, rahmat, dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasakan ketentraman dalam diri mereka dan bertambah keimanan mereka. Orang-orang yang beriman itu, mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai keadaan, ataupun mereka menggantungkan dirinya mengenai segala urusan dalam hidupnya. Tanda-tanda orang beriman, laki-laki dan perempuan yang disebutkan karakteristiknya dari orang beriman itu adalah 1.
Ciri pertama menunjukkan bahwa mereka mengajak orang-orang pada kebaikan. 2. Mereka mencegah orang-orang dari kebiasaan buruk, kekejian, dan hal-hal yang melanggar syariat agama. 3. Bertentangan dengan munafikin yang selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin itu selalu mendirikan sholat, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ini hati mereka menjadi bercahaya dan pikirannya sadar. 4. Sekali lagi, berlawanan dengan munafikin yang kikir. Orang mukmin mengeluarkan sebagian dari kekayaan sebagai zakat di jalan Allah dan untuk Allah dan untuk mendukung hamba-hamba Allah demi untuk memperbaiki kondisi masyarakat mereka. 5. Orang-orang munafik itu merugikan, membangkang dan berbuat di luar lingkaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang mukmin mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan demikian, perilaku yang harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kerjakanlah sholat dengan khusyuk. 2. Menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. 3. Hendaklah mengeluarkan zakat atau sedekah. 4. Menjaga diri dari perbuatan zina. 5. Menjaga amanah dan janji. 6. Menjaga sholat 5 waktu. 7. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. 8. Senantiasa membaca ayat-ayat Allah yang qauliyah Al-Quran atau ayat kauniyah, yakni ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta. 9. Saling tolong menolong sesama umat. 10. Berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.